Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tugas pertama ini mengenai learning journal, ada beberapa substansi materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government, atau yang biasa disingkat dengan WOG. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pegawai ASN terdiri dari dua bagian, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik. ASN juga memiliki kode etik. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman yang pertama, yaitu panduan birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya bisa dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi kelompok. Sistem merit ASN ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi dan bagi ASN itu sendiri. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan sebagai bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi 4, yaitu ada manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan CPT, organisasi, dan sistem. Masuk ke materi kedua, yaitu pelayanan publik, di mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. Selanjutnya yaitu klasifikasi pelayanan publik, dibagi menjadi 4, yaitu pelayanan administratif seperti pembuatan dokumen resmi seperti KTP, yaitu selanjutnya yaitu pelayanan barang, yaitu pelayanan menghasilkan berbagai bentuk jenis barang seperti sertifikat tanah. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa dengan berbagai pelayanan jasa dan pelayanan regulatif berupa undang-undang. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik dibagi menjadi 6, yaitu terdiri dari prosedur pelayanan, di mana prosedur pelayanan ini dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, sesuai dengan aturan yang ada. Waktu penyelesaian, di mana ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Dan diusahakan waktu penyelesaian agar tepat waktu. Biaya pelayanan, dalam hal ini biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pelayanan, terutama dalam PP nomor 128. Selanjutnya yaitu produk pelayanan. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yaitu sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik dan dapat terbaca dengan baik oleh penerimanya. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik, terutama dalam seperti loket, di mana loket menjadi in front of office. Jadi sarana prasarana harus menunjang seperti adanya komputer yang mencukupi, printer, maupun keperluan-keperluan lain termasuk ATK. Kompetensi petugas, yaitu pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
di mana setiap petugas-petugas teknis maupun non-teknis memiliki jabatannya masing-masing dan sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi masyarakat, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, memberikan reward and punishment yang seimbang, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi, dan melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik. Selanjutnya yaitu karakteristik aparatur profesional, di mana ASN yang melakukan pekerjaan dengan profesional yaitu dapat melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas yang sangat tinggi, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, serta memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Selanjutnya, harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga, termasuk BPN, yaitu meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki sistem dan aturan, menyediakan sarpras bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Wall of Government. Materi terakhir yaitu Wall of Government, di mana fungsi ASN yang terdiri dari 3, yaitu sebagai pelaksana, sebagai pelayan, dan sebagai perekat pemersatu bangsa, di mana ketiga konsep ini akan menuju kepada Wall of Government. Wall of Government itu sendiri yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, bisa meningkatkan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, menciptakan ego sentral, yaitu masyarakat bisa dengan langsung tertuju pada satu lokasi tanpa perlu ribet menuju pada beberapa instansi. Yang ketiga, dorongan publik untuk kinerja good governance, menciptakan good governance, dan yang keempat, menciptakan keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, respon pemerintah saling terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral sehingga menciptakan suasana holistik. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. E-government sebagai pintu masuk WOG. Ketersediaan CIO yaitu Chief Information Officer, di mana ini menjadi salah satu tempat yang dituju setiap masyarakat, interoperabilitas sektor publik, di mana sebagai kapasitas pertukaran informasi antar sektor, antar instansi, sehingga terjadi multidisiplin dan penyelesaian masalah secara holistik. Integrasi pelayanan online, persentase portal nasional yang terhubung website kementerian atau lembaga, sehingga akses informasi bisa dilakukan pada satu titik tempat. Problem utama atau masalah utama dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu inefisiensi, yaitu tidak adanya keefisienan. 2, tumpang tindih. 3, ego sektoral. Di mana dalam inefisiensi yaitu tidak adanya perlu adanya waktu untuk menggabungkan berbagai instansi dalam satu wadah sehingga bisa mengerucutkan satu masalah. Tumpang tindih ini terjadi karena banyaknya peraturan-peraturan yang harus disahkan dan harus dijalankan, sehingga perlu adanya seleksi tertentu dan memberikan sistem yang lebih baik terhadap peraturan-peraturan yang baru, seperti adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan tumpang tindih ini atau mengurangi tumpang tindih ini. Yang ketiga yaitu ego sektoral. Masalah lainnya yang mungkin terjadi adalah masing-masing instansi akan memiliki pemahaman pada instansinya sendiri, sehingga ini akan sulit untuk menghubungkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah pada satu titik yang bisa melibatkan setiap instansi dengan cara yang baik dan bisa diterima oleh setiap instansi itu. Ada 2 kriteria, yaitu best practice dan bad practice. Best practice ada beberapa 4 prasyarat, yaitu adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru, akuntabilitas dan insentif yang dapat diberikan kepada ASN, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan.
Manfaat yang bisa dicapai dengan WOG. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan sharing informasi antar instansi, bisa meningkatkan lingkungan kerja yang baru, dan memperluas pengalaman, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Dan bisa menurunkan biaya, bisa menurunkan pemborosan, bisa menurunkan duplikasi pekerjaan, sehingga pekerjaan akan mengerucut pada satu titik. Inkonsistensi kebijakan, sehingga setiap kebijakan hanya pada tepat sasaran. Yang kelima yaitu waktu penyelesaian layanan tertentu, sehingga waktu penyelesaian layanan bisa dilakukan secara cepat karena telah terintegrasi antar instansi satu sama lain. Contohnya seperti kegiatan PTSL yang penyelesaian layanannya itu yaitu dengan mengintegrasikan data NIK terhadap Dinas Kependudukan, sehingga data-data KTP itu akan lebih mudah akan lebih mudah diinput saat pendataan PTSL. Apakah best practice ini bisa menjadi best practice? Tentu bisa, yaitu dengan mengubah cara berpikir, yaitu berpikir secara divergent, yaitu dengan berpikir secara holistik. Yang kedua, berpikir out of the box, capailah kemanfaatan yang lebih besar, dan kita harus memiliki tujuan yang lebih baik. Itu contoh wall of government di kantor pertanahan, yaitu adanya kegiatan lintas sektor, di mana sertifikasi tidak hanya bagi pemohon pertanahan, tapi juga bisa dilakukan bagi kelompok pertanian dan kelompok nelayan. Yang kedua yaitu kegiatan penanganan akses reforma agraria atau pemberdayaan, di mana ini sangat terkait erat dengan OPD-OPD atau dinas-dinas tertentu yang saling berhubungan untuk melakukan pendampingan dan memberikan solusi alternatif bagi kegiatan akses reform. Yang ketiga yaitu informasi yang tepat terkait pengecekan kawasan, di mana ini terdapat di seksi penataan dan pemberdayaan sebelum penerbitan sertifikat, yaitu di seksi pendaftaran tanah dan penetapan hak. Penetapan hak dan pendaftaran tanah. Yang keempat yaitu informasi tata ruang bagi pemohon pertanahan. Yang kelima yaitu pelayanan lapangan bagi petugas ukur dan pra-pelayanan bagi pengecekan kawasan di seksi 3 atau seksi penataan dan pemberdayaan. Oke, baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.